Salam Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa di dalam program Penyuluh Menyapa bersama saya Titi Gideon. Ulasan singkat firman Tuhan saat ini, yaitu dari kitab Titus pasal 2 ayat 6, 7, dan 8. Sedikit latar belakang kitab ini. Kitab Titus ini ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada seorang anak rohaninya atau anak binaan yang dimentor, yaitu anak binaan rohani Paulus yang relatif masih muda. Namun dalam tradisi Yahudi pada waktu itu, seorang muda yang dianggap layak untuk menyampaikan pengajaran atau menyampaikan firman Tuhan, dia harus memenuhi kriteria tertentu. Salah satu adalah usianya. Yesus harus menunggu umur 30 tahun ketika dia memulai pelayanannya. Memang dalam tradisi Israel atau Yahudi, usia 20 tahun sudah dianggap layak untuk memikul tanggung jawab kenegaraan, melaksanakan tugas-tugas negara, serta pelayanan-pelayanan. Tetapi di dalam hal mengajar, kriterianya harus meningkat sedikit, yaitu dimulai pada usia 30 tahun. Karena usia tersebut dianggap sudah dewasa dan dianggap layak untuk menyampaikan ajaran kepada semua golongan usia, baik tua maupun muda. Jadi Titus ini pasti memenuhi kriteria tersebut. Di samping itu karena memang dia punya iman yang kuat, dewasa rohani, dan dipenuhi dengan Roh Kudus serta Roh Hikmat. Dalam perjalanan Paulus mengabarkan kabar baik yang kemudian membawa dia harus ke Roma untuk diadili. Dalam perjalanan tersebut ketika Paulus dan orang-orang yang menyertai dia tiba di satu pulau yang bernama Kreta, di situ Paulus dan orang-orang yang bersama dengan dia mengabarkan kabar baik kepada orang-orang yang ada di pulau tersebut, dan banyak orang menjadi percaya, dan orang-orang dari daerah tersebut harus banyak diajar tentang kebenaran firman Tuhan. Berhubung waktu Paulus sangat singkat dalam perjalanan tersebut, dia memutuskan harus meninggalkan Titus untuk melanjutkan pelayanan di sana dengan tujuan untuk melengkapi ajaran-ajaran yang masih kurang tentang firman Tuhan. Dalam ulasan firman Tuhan ini, yaitu Titus pasal 2 ayat yang ke-6, di sini Paulus mengharapkan kepada Titus untuk menguatkan orang-orang muda untuk hidup dengan bijak. Karakteristik dan permasalahan orang-orang muda dalam sejarah manusia kurang lebih sama saja dari waktu ke waktu. Firman Tuhan di dalam Alkitab menekankan bahwa orang-orang muda itu sangat perlu untuk dibimbing, diarahkan, dan dibina. Karena orang-orang muda biasanya masih labil, belum dewasa, dan kurang bijak. Paulus mengharapkan kepada Titus untuk membina orang-orang muda tersebut supaya mereka bijak, lebih-lebih supaya mereka kuat di dalam iman dan semakin dewasa secara rohani. Kemudian di dalam ayat yang ke-7, Paulus mengatakan, dan kamu sendiri harus menjadi contoh bagi mereka dengan melakukan semua jenis pekerjaan yang baik. Jadi bukan ketika dia melakukan pelayanan saja yang kelihatan baik, atau ketika dia menyampaikan firman Tuhan saja yang kelihatan baik. Tetapi ketika dalam kondisi yang berbeda atau ketika dia sendirian, semua harus dilakukan dengan baik. Terkadang orang muda atau kita juga cenderung melakukan hal yang baik itu karena dilihat orang atau dinilai orang. Tapi apakah kita sanggup untuk terus melakukan yang baik ketika tidak dilihat orang atau tidak diketahui oleh siapapun? Kemudian dikatakan, biarlah semua yang kamu lakukan merefleksikan atau menggambarkan integritas dan keseriusan dari ajaran. Jadi penekanannya semakin mendalam dan semakin detail, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus merefleksikan atau mencerminkan integritas kita dan keseriusan dari ajaran kita. Di zaman kita ini, integritas ini merupakan barang langka. Tidak banyak orang memiliki integritas yang baik. Bahkan hal ini langka di antara anak-anak Tuhan, bahkan di antara hamba-hamba Tuhan sekalipun. Tapi kalau kita mengarahkan mata kita kepada Kristus, kita mengarahkan mata kita kepada para rasul, gereja yang mula-mula, bahwa gereja atau jemaat mula-mula itu cukup bisa dibanggakan karena mereka memiliki integritas yang baik, sehingga mereka sangat dikagumi dan dihormati oleh orang banyak. Dan karena integritas yang mereka miliki itu membuat orang semakin banyak untuk percaya kepada Kristus dan terdorong untuk datang kepada Kristus. Selain integritas, dikatakan, dan keseriusan dari ajaranmu. Keseriusan ini hampir dekat maknanya dengan profesional atau profesionalitas. Di zaman kita sekarang ini, keseriusan atau profesionalitas itu sangat dituntut dalam segala lini. Seorang atlet dituntut profesionalitasnya, seorang guru juga demikian, seorang hamba Tuhan dituntut profesionalitasnya, aparatur negara semua dituntut profesionalitasnya. Namun pada umumnya kita berpikiran begini, misalnya saya seorang guru,
Penekanan profesionalitas saya itu diperlukan ketika saya mengajar saja atau pada jam pelajaran, jam sekolah. Ada yang mengatakan, ketika kita melaksanakan pekerjaan atau pelayanan kita memang harus profesional. Tetapi di luar jam itu, kita biasa saja sama seperti orang lain. Maka keseriusan atau profesionalitas saya itu kurang begitu dituntut. Tapi firman Tuhan mengatakan, biarlah semua yang kamu lakukan merefleksikan atau mencerminkan integritas dan keseriusan dari ajaranmu. Kemudian dikatakan, ajarkanlah kebenaran, supaya ajaranmu itu tidak bisa disangkal. Cuma pertanyaan buat kita, standar kebenaran itu apa? Tentu saja standar kebenaran adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Sedangkan firman Tuhan itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Jadi yang kita ajarkan adalah tentang Allah itu sendiri atau kebenaran tentang Allah. Jadi bukan standar kebenaran yang lain. Karena dunia di sekitar kita mengenal kebenaran itu dengan cara yang berbeda. Hal ini pernah ditanyakan oleh Pilatus kepada Yesus waktu Yesus diadili. Apakah kebenaran itu? Hal ini menyatakan bahwa seorang tokoh atau seorang public figure atau seorang terpelajar belum tentu mengenal kebenaran seperti yang dikehendaki oleh Allah. Masing-masing agama punya standar kebenaran sendiri. Mereka punya nilai-nilai sendiri yang dianggap benar. Tentu tidak sama dengan kebenaran firman Tuhan yang kita yakini. Jadi kebenaran itu bukan baru dianggap benar karena banyak orang atau mayoritas atau semua orang mengatakan itu benar. Kalau memang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu tetap tidak benar. Berbagai pemikiran dan filosofi yang beredar di sekitar kita semuanya mengajarkan kebenaran, tetapi kebenaran tersebut berbeda dengan kebenaran firman Tuhan. Di tengah masyarakat kita sering mendengar ungkapan, suara rakyat adalah suara Tuhan, tetapi tidak pernah sekalipun saya mendengar firman Tuhan mengatakan hal yang demikian. Kebenaran yang sesungguhnya hanya berasal dari satu pribadi saja, atau from the one and the only one, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kebenaran itulah yang harus digaungkan dan diberitakan ke seluruh dunia dari zaman ke zaman oleh hamba-hambanya dan semua orang percaya. Jadi yang kita ajarkan bukanlah pemikiran-pemikiran dunia atau filosofi-filosofi atau pendapat ilmu pengetahuan atau masyarakat yang lain, tetapi hanya firman Tuhan saja. Kalau kebenaran itu yang berhasil kita sampaikan, mungkin saja orang bisa mengkritik kita, tetapi mereka tidak akan mampu mengkritik firman Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu sendiri satu-satunya kebenaran. Selanjutnya dikatakan, kemudian orang-orang yang menentang kita akan malu dan tidak punya hal-hal buruk yang bisa dikatakan tentang kita. Tentu kita ingat jemaat mula-mula yang begitu dihormati dan dikagumi oleh orang-orang di sekitar mereka, membuat orang banyak yang percaya dan diselamatkan. Karena kabar baik yang mereka sampaikan adalah firman kebenaran Allah itu sendiri. Orang-orang menjadi malu dan sungkan mengatakan hal-hal yang buruk tentang orang percaya pada waktu itu. Cuma berbeda dengan zaman kita sekarang. Banyak sekali orang-orang yang menentang dan bisa mempermalukan kita, dan mereka memiliki hal-hal buruk yang dikatakan tentang orang percaya. Itu semua mungkin karena kita hidup tidak bijak, karena kita tidak bisa menjadi contoh dan teladan dalam semua pekerjaan kita, dan karena kita gagal merefleksikan atau mencerminkan integritas dan keseriusan kita tentang ajaran kita. Atau mungkin juga karena kita tidak mengajarkan kebenaran. Mungkin yang kita ajarkan hanyalah memotivasi orang lain saja, mengenai berkat, kesuksesan, dan kemakmuran mungkin. Atau mungkin ajaran-ajaran yang ngawur dan menyimpang, seperti yang sudah sering kita dengar. Tapi hendaklah firman ini menguatkan kita supaya kita bisa hidup bijak, menjadi contoh dan teladan yang baik dalam semua pekerjaan dan perbuatan kita, mencerminkan integritas dan keseriusan kita, dan ajaran yang kita sampaikan adalah tentang kebenaran firman Tuhan itu sendiri, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang menentang atau bisa mempermalukan kita, atau hal-hal buruk yang dikatakan tentang orang percaya. Sekian dan Tuhan memberkati.